Assalamualaikum. Ini video PJBL hasil diskusi kami kelompok 8. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Ralfiansah, Muhammad Reza Sahpalevi, Muhammad Widat Ramadan, Radita Rahma, Regita Dwi Utami, Reina Aji Farah, Rezi R. Prilioni, Rifa Anastasia, dan juga Ruli Lismadona. Dengan tutor kami yaitu Dr. Atorik. Selanjutnya, kita akan masuk pada skenario project based learning, yaitu seorang laki-laki datang ke puskesmas dengan keluhan batuk terutama pada malam hari. Bisa kita lihat pada skenario bahwa seorang laki-laki sedang memiliki keluhan batuk. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah penjelasan tentang anatomi dan fisiologi organ-organ sesuai pada kasus tersebut. Yang kedua, bagaimana cara mencegahnya dan juga kesimpulannya. Apa itu respirasi? Sebagian besar orang berpikir bahwa respirasi sebagai proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologi, respirasi memiliki arti yang jauh lebih luas. Respirasi mencakup dua proses yang terpisah tetapi berkaitan, yaitu respirasi selular dan respirasi eksternal. Respirasi selular. Istilah respirasi selular merujuk pada proses-proses metabolik intrasel yang dilaksanakan di dalam mitokondria, yang menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 selagi mengambil energi dan molekul nutrien. Respirasi eksternal. Istilah respirasi eksternal merujuk ke seluruh rangkaian kejadian dalam pertukaran O2 dan CO2 antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Paru-paru. Paru-paru menepati sebagian rongga dada. Karena kedua paru-paru ini dibagi menjadi beberapa lobus dan masing-masing mendapatkan satu bronkus. Jaringan paru-paru terdiri dari saluran pernapasan yang bercabang-cabang yang terdiri dari alveolus, pembuluh darah, dan sejumlah jaringan ikat. Satu-satunya otot di dalam paru-paru adalah otot polos di dinding arteriol dan dinding bronkiolus. Tidak terdapat otot di dalam dinding alveolus untuk mengempiskan alveolus selama pernapasan, melainkan perubahan volume paru-paru yang ditimbulkan oleh perubahan dalam dimensi rongga toraks. Paru-paru ini sebagian besar menepati volume rongga toraks. Dinding pada toraks luar dibentuk oleh 12 pasang iga melengkung yang menyatu dengan sternum. Di anterior dan vertebra toraks, di posterior, otot-otot rangka menghubungkan struktur-struktur tulang ini menutup rongga toraks dengan diafragma yang membentuk lantai. Rongga toraks adalah suatu lembaran otot rangka yang lebar yang memisahkan rongga toraks dan abdomen. Diafragma hanya bisa ditembus oleh esofagus dan pembuluh darah yang melintasi rongga toraks dan abdomen. Mulut. Pintu masuk saluran cerna adalah melalui mulut atau rongga oral. Lubang masuk dibentuk oleh bibir yang mengandung otot dan membantu mengambil, menuntun, dan menampung makanan di mulut. Langit-langit atau palatum yang membentuk atap lengkung rongga mulut, memisahkan mulut dari saluran hidung. Lidah yang membentuk dasar rongga mulut, terdiri dari otot rangka yang dikontrol secara volunteer. Gerakan lidah penting dalam mengarahkan makanan di dalam mulut sewaktu mengunyah dan menelan. Faring yang berfungsi sebagai saluran bersama untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Terdapat dua saluran yang berasal dari faring, yaitu trakea yang dilalui oleh udara untuk menuju paru, dan esofagus, saluran yang dilalui makanan untuk menuju lambung. Udara dalam keadaan normal masuk ke faring melalui hidung, tetapi udara juga dapat masuk melalui mulut ketika saluran hidung tersumbat, yaitu Anda dapat bernapas melalui mulut ketika Anda sedang flu.
Karena faring berfungsi sebagai saluran bersama untuk udara dan makanan, sewaktu menelan terjadi mekanisme refleks yang menutup trakea agar makanan masuk ke esofagus dan bukan ke saluran nafas. Esofagus selalu tertutup, kecuali ketika menelan, untuk menghindari udara masuk ke lambung ketika bernapas. Laring atau kotak suara terletak di pintu masuk trakea. Tonjolan anterior laring membentuk jakun atau yang biasa disebut Adam's apple. Plica vocalis adalah dua pita jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring. Dapat diregangkan dan diposisikan dalam berbagai bentuk oleh otot laring. Udara melewati laring melalui celah di antara plica vocalis. Pembukaan laring ini dikenal sebagai glotis. Sewaktu udara bergerak melalui glotis yang terbuka melewati beragam posisi lipatan vokal yang kencang, lipatan tersebut bergetar untuk menghasilkan berbagai suara bicara. Bibir, lidah, dan palatum mole memodifikasi suara menjadi pola suara yang dapat dikenali. Sewaktu menelan, lipatan vokal melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak berkaitan dengan bicara. Lipatan tersebut menutupi glotis. Otot laring membawa lipatan vokal menuju posisi yang ketat bagi keduanya, saling mendekat untuk menutup pintu masuk ke trakea sehingga makanan tidak masuk ke jalan pernapasan. Lalu yang akan kita bahas adalah trakea dan bronkus. Trakea terbagi menjadi dua cabang utama, bronkus kanan dan kiri, yang masing-masing masuk ke paru kanan dan paru kiri. Di dalam masing-masing paru tersebut, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran napas yang semakin sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan sebuah pohon. Trakea dan bronkus besar adalah tabung yang cukup kaku tak berotot yang dikelilingi oleh serangkaian cincin tulang rawan yang mencegah saluran ini menyempit. Bronkiolus dan bronkiolus terminal. Di dalam masing-masing paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran nafas yang semakin sempit, pendek, dan banyak, seperti percabangan sebuah pohon. Cabang-cabang yang lebih kecil dikenal sebagai bronkiolus. Selanjutnya, di ujung bronkiolus terminal terdapat kelompok alveolus, yaitu kantong-kantong udara kecil, tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Agar aliran udara dapat masuk dan keluar, bagian paru tempat pertukaran berlangsung. Saluran nafas penghantar yang terus bersambungan dari pintu masuk ke bronkiolus terminal hingga alveolus harus tetap terbuka. Trakea dan bronkus besar adalah tabung yang cukup kaku, tak berotot yang dikelilingi oleh serangkaian cincin tulang rawan yang mencegah saluran ini menyempit. Bronkiolus yang lebih kecil tidak memiliki tulang rawan untuk menjaga mereka tetap terbuka. Dinding saluran ini mengandung otot polos yang disarafi oleh sistem saraf otonomi dan peka terhadap hormon dan bahan kimia lokal tertentu. Faktor-faktor ini dengan mengubah-ubah derajat kontraksi otot polos, bronkiolus, dan karenanya mengubah-ubah kaliber saluran nafas terminal, mengatur jumlah udara yang mengalir antara atmosfer dan setiap kelompok alveolus. Alveolus yaitu kantong-kantong udara kecil tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Alveolus adalah kelompok-kelompok kantong mirip anggur yang berdinding tipis dan dapat mengembang di ujung cabang saluran napas penghantar. Dinding alveolus terdiri dari dua lapisan. Satu alveolus tipe 1. Setiap alveolus dikelilingi oleh anyaman kapiler pulmonal yang dindingnya hanya memiliki ketebalan selapis sel ruang interstisial antara sebuah alveolus dan anyaman kapiler sangatlah tipis. Oleh sebab itu, hanya setebal 0,5 mm yang dikenal sebagai membran alveolus kapiler memisahkan udara dalam alveoli dari dalam kapiler paru. Selanjutnya, alveolus tipe 2. Sel-sel ini mengeluarkan surfaktan paru, suatu kompleks fosfolipoprotein yang mempermudah ekspansi paru. Selain itu, terdapat makropak alveolus yang berjaga-jaga di dalam lumen kantong udara. Ini adalah penjelasan singkat tentang mekanisme batuk dan cara pencegahannya.
Sekarang, kita telah mengetahui organ-organ apa saja yang berpengaruh pada mekanisme batuk, dan kita juga dapat mengetahui apa dan bagaimana cara pencegahan batuk.